wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini udah mulai? Udah. Ulang, J. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zinafisa selaku moderator dan pemateri pertama dari kelompok 7 mata kuliah Fikih Muamalah. Di sini kami akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul tentang hawalah. Baik, langsung saja masuk kepada pengertian daripada hawalah. Jadi secara etimologis hawalah itu berarti pemindahan atau peralihan. Kemudian di dalam istilah fikih hawalah adalah pemindahan utang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain. Kemudian menurut Imam Al-Kasani dalam Badai Al-Sanai, hawalah ialah pemindahan hutang dari tanggungan seseorang kepada tanggungan orang lain dalam bentuk yang diperbolehkan syariat. Sedangkan menurut Wahbah Az-Zuhaili, hawalah itu merupakan akad pemindahan kewajiban pembayaran dari muhlil atau orang yang berhutang kepada muhal alaih atau orang yang menanggungnya. Adapun menurut istilah para ulama fikih, hawalah adalah akad yang memindahkan beban hutang dari pihak yang berhutang atau muhil kepada pihak lain atau muhal alaih yang wajib membayarkannya kepada pihak yang berpiutang atau muhal. Jadi dengan demikian, hawalah merupakan bentuk kerjasama tolong-menolong dalam Islam untuk meringankan beban pihak yang memiliki hutang. Kemudian untuk materi daripada dasar hukum hawalah ini akan disampaikan oleh materi kedua, yaitu Yasmin Mulia Fadilah Harahap. Kepada Yasmin dipersilahkan. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang materi kedua, yaitu dasar hukum hawalah. Hawalah dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma ulama. Yang pertama ada Al-Quran. Pada Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 282, yang artinya dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakan atau menyebutkan hutangnya. Ayat ini menjadi dasar bolehnya perjanjian utang piutang, dan dari sinilah para ulama menurunkan hukum hawalah sebagai bentuk turunan dari transaksi utang. Lalu yang kedua ada Al-Maidah ayat 2, yang artinya dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Ayat ini menjadi dasar umum bolehnya tolong-menolong dalam kebaikan, termasuk dalam hal membantu pelunasan hutang melalui akad hawalah. Lalu yang kedua ada hadis Nabi. Rasulullah pernah bersabda, penundaan pembayaran oleh orang kaya adalah kezaliman. Jika salah seorang di antara kamu dilakukan kepada orang yang mampu, maka terimalah hawalah tersebut. Hadis ini secara jelas menunjukkan kebolehan akad hawalah dan bahkan menganjurkan orang yang tidak dihawalahkan menerima pemindahan tersebut. Lalu yang ketiga ada ijma ulama. Para ulama dari keempat mazhab, yaitu Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, sepakat bahwa hawalah hukumnya boleh selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan syara. Para ulama telah bersepakat bahwa hawalah diperbolehkan karena mengandung kemaslahatan dan mempermudah hubungan sosial ekonomi antara manusia. Baik, saya serahkan pada materi berikutnya. Selanjutnya rukun dan syarat hawalah. Yang pertama rukun hawalah. 1. Muhil. Pihak yang berutang dan mengalihkan tanggung jawab utangnya. Syarat muhil yang pertama berakal sehat, yang kedua sudah balik, yang ketiga melaksanakan akad secara sukarela tanpa paksaan. Yang kedua muhal. Pihak yang memberi utang awal. Syarat muhal yang pertama berakal sehat, yang kedua sudah balik, yang ketiga memberikan persetujuan secara sadar dan sukarela. Yang ketiga muhal alaih, pihak yang menerima alih tanggung jawab utang dan akan melunasi utang tersebut. Syarat muhal alaih yang pertama berakal sehat,
yang kedua sudah balik, yang ketiga mampu secara finansial untuk melunasi utang, yang keempat menerima akad secara sadar dalam majelis akad bersama muhil dan muhal. Yang keempat sigot, adanya pernyataan pengalihan dan muhil dan persetujuan penerimaan dari muhal alaih dalam sejenis akad yang disaksikan. 2. Syarat sah hawalah. Yang pertama, semua pihak harus sadar, tidak dalam tekanan atau paksaan. Yang kedua, utang yang dialihkan harus sama jenis, bentuk dan nilainya. Misalnya utang uang harus dilunasi dengan uang yang sama atau setara nilainya. Yang ketiga, akad dilakukan secara jelas dan disaksikan. Dengan memenuhi syarat dan rukun tersebut, akad hawalah menjadi sah dalam Islam dan memiliki kekuatan hukum syariah untuk pengalihan utang secara adil dan transparan. Baik, sampai sini yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada materi selanjutnya. Si A yang berutang kepada si B, lalu si B membutuhkan dana segera dengan mengalihkan hak menagih utang si A kepada si C. Sejak itu si C berhak menagih kepada si A, dan si A tetap berutang pada pihak yang menagih, tapi hak tagihnya itu beralih kepada si C. Nah, yang kedua adalah hawalah al-dain atau pengalihan kewajiban utang. Itu definisinya adalah pengalihan kewajiban membayar utang dari debitor awal kepada pihak ketiga. Contohnya itu adalah misalnya seseorang yang berutang kepada si B, lalu orang yang berutang itu meminta izin kepada si B untuk memindahkan kewajiban bayar utang itu kepada si C. Nah, jika setuju, maka si C bertanggung jawab melunasi utang tersebut kepada si B. Selanjutnya adalah hawalah muqayyadah atau pengalihan bersyarat. Itu adalah pengalihan utang yang disyaratkan dengan batasan atau ketentuan tertentu kepada pihak baru. Nah, misalnya itu adalah si A yang berutang kepada si B berjumlah atau sebesar 5 juta. Lalu si B memiliki utang yang sama jumlahnya kepada si C. Nah, si B ini mengalihkan haknya untuk menagih dari si A ke si C sebagai ganti pelunasan utangnya kepada si C. Nah, jadi si A ini membayar langsung ke si C. Nah, yang selanjutnya adalah hawalah mutlaqah atau pengalihan tanpa syarat. Ini adalah pengalihan utang tanpa adanya batasan atau syarat tertentu atas pihak yang menerima utang. Nah, misalnya itu adalah seorang yang mengalihkan seluruh tanggung jawab bayar utangnya kepada orang lain tanpa syarat apapun. Lalu orang yang membayar utang tersebut bertanggung jawab sepenuhnya kepada pemilik utang. Selanjutnya adalah hawalah bil iwad atau pengalihan dengan imbalan. Ini adalah pengalihan utang yang disertai dengan pemberian kompensasi atau imbalan tertentu kepada pihak penerima. Misalnya itu adalah jika si A mengalihkan utang kepada si B dan sebagai tanda jasa si B menerima imbalan tertentu dari si A. Yang terakhir adalah hawalah kafalah atau pengalihan dengan jaminan. Ini adalah pengalihan yang disertai jaminan dari pihak ketiga untuk memastikan pembayaran utang. Nah, contohnya itu dalam hal ini pihak ketiga bertindak sebagai penjamin jika pihak yang menerima pengalihan utang gagal bayar.
Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Baik, kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Izin ingin bertanya. Iya, silahkan Sultan. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sultan Al-Faiz dengan NIM 0203242053. Izin bertanya kepada pemakalah. Nah, dalam teori hawalah kan syarat utamanya kan ridho semua pihak kan. Tapi dalam praktik sosial sering terjadi seseorang menerima pengalihan utang karena rasa segan. Bukan rasa segan aja sih, bisa juga karena tekanan keluarga atau posisi sosial tertentu, bukan karena benar-benar ikhlas. Jadi pertanyaannya, menurut pemakalah, apakah hawalah yang lahir karena tekanan sosial ataupun karena tekanan keluarga tadi itu masih bisa dianggap sah cara fikih? Nah, dan juga bagaimana cara kita mendeteksi ataupun membuktikan bahwasanya ridho tersebut benar-benar sukarela dalam konteks masyarakat modern. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Sultan. Apakah teman-teman lain ada yang ingin bertanya? Apakah tidak ada teman-teman? Baiklah, jika tidak ada lagi, tolong beri kami waktu untuk menjawab pertanyaan Sultan. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari saudara Sultan Al-Faiz. Di mana yang pertama pertanyaannya adalah apakah hawalah karena segan atau tekanan sosial itu sah? Nah, sah secara kode atau hukum formal dan sah secara dinaya atau moral atau spiritual. Nah, secara formal
Jika seorang mengucapkan akad atau ijab kabul, menandatangani surat, dan tidak ada paksaan fisik yang mengancam nyawa atau harta seperti ditodong senjata, maka hakim agama umumnya akan menilai akad tersebut sah. Hukum fikih zahir yang nampak berpegang pada bukti fisik dan ucapan. Rasa tidak enak hati atau segan pada paman misalnya itu sulit diukur oleh hukum formal sebagai pembatalan akad. Nah, secara moral dan hakikat dinaya, ini adalah masalahnya karena ada kaitannya yang sangat keras dari Rasulullah SAW. Tidak halal harta seseorang kecuali dengan kerelaan hatinya. Stib An-Naf. Hadis riwayat Ahmad. Para ulama juga mengenal istilah ma'uhijja bi saifil haya bahwa haram. Sesuatu yang diambil dengan pedang rasa malu hukumnya haram. Jika seseorang menerima pengalihan utang atau menjadi mukhal alaih semata-mata karena todongan sosial, misalnya dipermalukan di depan umum jika menolak atau ditekan oleh hierarki keluarga yang toksik, maka sekalipun secara administrasi sah, harta yang diambil darinya berstatus subhat, bahkan haram bagi penerimanya. Pihak yang memaksa berdosa karena memakan harta saudaranya dengan secara batil. Nah, kesimpulannya adalah hawalah tersebut kemungkinan besar tetap dianggap sah secara hukum atau utang berpindah secara legal, tetapi cacat secara moral. Jika tekanan sosialnya sangat ekstrim hingga taraf ikrah mulji atau paksaan yang menghilangkan pilihan sama sekali, barulah akad itu bisa batal demi hukum. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara mendeteksi atau membuktikan ridho yang murni di era modern. Nah, karena kita tidak bisa membelah dada manusia untuk melihat keikhlasan, kita memiliki indikator eksternal dan mekanisme prosedural untuk meminimalisir paksaan halus tersebut. Nah, berikut cara yang dapat kita lakukan adalah yang pertama adalah pemisahan ruang keputusan atau private consent. Dalam konteks perbankan syariah atau notaris, petugas harus menanyakan kesediaan pihak penanggung utang atau muhal alaih secara terpisah tanpa kehadiran pihak yang berutang atau muhil. Nah, caranya misalnya seperti Bapak Ibu mohon masuk ke ruangan ini sebentar sendirian untuk verifikasi data. Di sana perlu kita tanyakan apakah Anda melakukan ini karena sukarela atau ada tekanan. Ini menghilangkan tatapan intimidasi dari pihak pengutang. Yang kedua adalah mekanisme atau khiyar majelis atau syarat. Berikan jeda waktu, jangan paksa tanda tangan di detik terduga saat semua orang berkumpul. Ridho yang murni biasanya tetap konsisten setelah 2-3 hari. Jika seseorang berubah pikiran setelah pulang ke rumah, lepas dari tekanan kerumunan, itu tanda bahwa ridho awalnya tidak murni. Selanjutnya adalah jejak digital. Di era modern ini perlu namanya pembuktian ketidakrelaan sering muncul di komunikasi teks. Jika misalnya jika di WA atau di WhatsApp si penanggung utang berkata kepada temannya, "Duh, sebenarnya aku nggak mau bantu utang si Om, tapi aku takut dimusuhi keluarga." Lalu dia terpaksa tanda tangan. Bukti chat ini bisa menjadi indikasi atau qarinah adanya cacat kehendak jika dibawa ke sengketa umum. Dan selanjutnya adalah analisis kemampuan versus beban. Indikator logis ketidakrelaan adalah ketimpangan rasional. Jika seseorang karyawan bisa dengan gaji UMR tiba-tiba sukarela menanggung utang hawalah bosnya yang bernilai ratusan juta, logika pun harus curiga atau harus curiga. Ridho biasanya berbanding lurus dengan kemampuan dan hubungan emosional yang sehat, bukan ketimpangan kuasa. Nah, intisarinya adalah jangan
Janganlah kita gunakan kedok syariah untuk menindas orang yang lemah secara sosial. Hawalah adalah akad tolong menolong atau tabaru, bukan akad jebakan. Jika ia yang keluar dari mulut didorong oleh rasa takut dikucilkan, itu bukan ridho, itu adalah penindasan yang dibungkus sorban fikih. Nah, mungkin itu yang bisa saya jawab untuk pertanyaan saudara Sultan Al-Faiz. Apakah bisa diterima? Baik, terima kasih atas jawabannya. Saya ucapkan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, mungkin sampai sini saja presentasi kami. Jika ada kurang dan lebih kami mohon maaf. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah hadir di Zoom Meet kita kali ini. Kami kelompok 7 pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cah, udah aman kan, Cah? Ah.